Tapi kenapa jadi masuk ke Bimbo? Nah, mulai satu-satu kawin. Oh, yang Nikah. cewek ya? Ya, nikah. Iya. Terus kali si Bimbo yang 3 itu, dia ini kasihan nih adik bungsu gua nganggur. Akhirnya digabung aja, ya ikutan-ikutan lah itu. Saat itu pas lagi lagu beken-bekennya saya di rumah sakit. Ada orang naik sepeda, pokoknya dari 48 si Kang Jaka ngerem ngedadak. Saya langsung blek jatuh, kena aspal palanya. Dibawalah saya ke rumah sakit Boromius. Boromius ya. Dan itu udah seminggu saya itu nggak sadar-sadar. Oh iya, lama. Tapi tidak ada luka. Dok, ini kenapa nih si Iin nggak sadar-sadar? Tenang aja, ada dokter baru datang dari Jerman. Katanya ada pendarahan di bawah selaput otak. Aduh, beratnya jadinya. Jadi saya digundulin terus dioperasi. Peralatan, kebayang ya, saya itu tahun 71. Pakai bor kayu gitu katanya. Aduh, dibor ini teh. Iya, ini masih ada bekasnya. Aduh. Mulailah tuh di radio. Mulai banyak ya, pemancar. banyak. Oh, aduh. Lagu itu meledak. Bunga ya? Sedap Malam. Halo, ketemu lagi saya Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama ini idola saya Tante Iin Parlina. Alhamdulillah ketemu. Nuhun Tante waktunya. Iya. Sorry ya saya pakai masker, saya takut nih saya lagi rada-rada Flu. jadi takut nanti kena. Tante apa kabar? Jag pisan masih cantik. Alhamdulillah. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tante ini nggak beda, masih cantik, masih harus luar biasa. Yang penting sehat, kata suami saya. Yang penting sehat. Bener. Tapi makin kesini rada-rada. Oh enggak, ini rada-rada drop. Oh iya kan. Faktor usia kali ya. Berapa usia Tante kalau boleh tahu? Tahun ini memasuki menjelang 73 tahun. Wow, saya pikir 60-an. Iya, Kang Sam aja 82 mau 83. Oh iya. Nanti bulan Mei Kang Sam 83. Luar biasa. Tante, saya mau tanya nih Tante. Ini kan Tante sekarang siapa yang gak kenal sama Tante Iin Parlina? Bimbo itu udah menjadi musisi Indonesia. Udah setiap musisi harus tahu sejarahnya Bimbo, Kus Plus dan lain-lain. Nah ini Tante nih. Yang unik adalah Tante itu kan awal-awal mulai itu tahun 70-an atau tahun 60-an kan? 60-an. Itu Tante pertama kali rekaman. Rekaman tuh 60-an itu, tapi tidak dengan Bimbo. Iya. 60. Sama Yanti bersaudara. Jadi kita itu 7 bersaudara. 7 ya, sama 7 saya. bersaudara. Kalian sama tuh 7. 7 bersaudara, yang 6 nyanyi. Iya, oh yang 1 enggak? Iya. Oke. Jadi kan 3 laki-laki, 4 perempuan. Berarti 3 teh Om Sam, Kang Acil, Om Acil sama Om Jaka. yang laki. Ya. Yang perempuannya? Yani, Tina, Iin. Makanya namanya Yanti Yani, bersaudara. Tina, Iin. Satu lagi nggak ikut ya? Nah, yang satu lagi itu dia nomor 3 antara Jaka dan Kang Acil. Oh, itu nomor 3. Ya. Perempuan pertama malah ya? Perempuan pertama. Dan dia itu dari SMP itu sudah ada yang nguntit terus. Akhirnya menikah. Menikah di Udah saat ada yang dikuntit terus. Mungkin karena rada bongsor, cantik gitu ya. Jadi ada yang nguntit terus. Dan saat itu si calon suaminya saat itu teh udah ITB. Ini anak SMP. Si kakak saya nomor 3 itu masih SMP. Nikah pas SMA berarti? Dia kebetulan dia itu cita-citanya ingin jadi guru. Oh ya. Guru TK. Jadi sekolahnya SGTK. Oh iya. Jadi begitu lulus langsung diajak nikah. Luar biasa. Dan si suaminya itu kakaknya si Aum Kusman. Oh, Om almarhum. Saya dulu pernah main film sama jadi dia. itu sekitar. Jadi dia kan sering banget datang ke rumah hampir tiap hari. Kita ngelihat dibilang temennya Kang Sam.
terlalu tua, dibilang teman bapakku Terlalu muda. Jadi ini teh rekamannya itu reka saha gitu kan. Nah, Tante ini pas rekaman, yang saya tahu ya Tante, kalau sekarang tuh is very easy untuk kita record hasil karya kita. Yang saya tahu pada zaman sebelumnya, yang saya tahu tahun 2000-an itu susah sekali. Kita tuh harus punya koneksi. Kita tuh harus bagus sekali baru diterima. Harus unik atau apapun. Malah pas saya lihat Tante waktu tahun 60 berapa nih Tante? Tahun 60 Tante rekaman? Aduh, lupa saya rekaman itu tahun berapa. Cuman yang saya ingat Umur berapa? SMP. Oh Tante masih kecil? Yanti bersaudara tuh Tante masih paling kecil? SMP. Oke. Tapi sebelumnya saya itu udah sering nyanyi. Oh dari kecil udah memang? Saya nyanyi sendiri. Cetina sama Yani. Duaan duet. Terus selalu ada festival band, namanya festival band anak-anak ya. Jadi okay. Dan kita itu nama bandnya itu Aneka Buyung. Aneka Buyung itu anak kecil ya. Jadi yang main band di Aneka Buyung tuh Kang Jaka, Iwan Abdurrahman. Oke. Terus ada dua temannya Kang Jaka. Saingannya namanya band bocah. Itu Iwan Rolis. Oh, Iwan Rolis. Iwan Rolis saingannya. Tapi selalu band bocah ini lebih beken daripada Aneka Buyung. Tapi tiap festival menang Aneka Buyung. Aneka Buyung yang menang. Ini tuh berarti semuanya pemainnya masih kecil-kecil. Iya. Oke. Jadi nyanyinya itu anak si perusahaan di Bandung dulu ada Mentras ya. Mentras. Jadi semacam perusahaan makanan. Anaknya disunat, kita nyanyi. Oh, oke. Kawinan gitu-gitu ya. Ya, kawinan, ulang tahun. Nah, gitu. Terus yang nyanyinya itu ya saya nyanyi sendiri, Tina sama Yani duet. Duet, gitu. oke. Nah, terus kalau misalnya kalau acaranya siang udah jam-jam makan, kita selalu lagunya itu Beruang naik ke gunung. Tante. Beruang, jadi refrennya tuh beruang naik ke gunung untuk cari makan. Karena mama udah waktu untuk cari makan, terus skornya makan. Ada gitu-gitu. Ada itu. Beruang naik ke gunung. Makanya, jadi pengen ketawa gitu saya. Nah ini lagi festival. Pada saat juri sedang rapat siapa yang memutuskan yang menang, pemenangnya. Jadi kita itu sama penyanyi band bocah, ada perempuan juga, ucing-ucingan. Oh larian? Iya kan itu tahu nggak bioskop Varia Nusantara? Tahu Varia Nusantara. Itu ada halamannya kan, kita ucing-ucingan. Nah itu salah satunya adiknya Iwan Rolis, namanya Diar. Nah itu masuk Unpad tuh dia kakak kelas saya. Di Unpad di sastra. Jadi ini mah bukannya tegang gitu nungguin, ini mah ucing-ucingan. Ucing-ucingan, ucing udag. Jadi juri lagi, aduh. Belum ada organ saat itu. Masa belum. Sih? Organ tuh belum ada? Tahun 60-an gitu belum ada. Oke. Itu kan festival-festival yang memang hobi, udah dibayar dong? Ya? Kenapa? Dibayar? Piala. Oh, tetap nggak ada duit mah? Piala. Oke. Yang juara, jadi juara harapan medali. Nah ada juga dari band yang lainnya itu ada band Paramore, ada band apa gitu. Yang pas kan karena bergerak di bidang musik, jadi makin gede makin jadi ABG gitu. Si ini dulu band suara siswa. Oh dia. Berarti lu kecil, tahu dari kecil. Saya masih pakai poni. Nah, di situ Tante kan berarti hobi. Gimana tiba-tiba rekaman? Kok bisa? Padahal kan susah rekaman itu. Nah. Mulai Yanti bersaudara kan nih? Enggak, mulai bermunculan penyanyi cilik. Oke. Ada Fenty Effendi. Fenty Effendi, saya enggak. Ada Ana Matafani. Tahu saya. Makin kesini ada Teti Kadi. Teti Kadi ya. Tapi di Bandung, yang ini tuh Fenty. Penyanyi cilik. Lagunya Bandung Selatan di Waktu Malam. Bandung Selatan di Waktu Malam. Iya. Oke.
Tuh. Nah, terus Fenty teh beberapa kali muncul di TV. TVRI. Lama kan cuma satu. Masih black and white ya. TV-nya masih black. Jadi kita 14 in. Makanya masih black and white, terus kita udah nungguin biarpun masih semut gitu ya. Belum ada lingkarannya. Pokoknya nungguin ya. Gitu ya. Nah, terus akhirnya kan manajer saya tuh Kang Sam ya. Jadi dia yang ngelatih karena dia udah duluan main band Aneka Nada. Oh, ada bandnya lah, cowok-cowok udah punya duluan lah. Setiap dia latihan, kita tuh dengerin gitu. Nah, si Kang Sam itu yang ngasih pembagian suara. Suara 1, suara 2, suara 3. Ngajarin gitu, ya. Ngajarin. Jadi setiap nyanyi, refrennya itu harus 3 suara. Jadi masing-masing mencarikan. In, kamu suara 1. Yani, kamu suara 2, rendah. Tina, kamu suara tinggi, suara 3. Nah, jadi si Tina ini saya kadang-kadang suka kasihan. Jadi pada saat dia perpeloncoan disuruh nyanyi itu dia selalu lagu apapun suara 3. Suara 3. Terus lama-lama si Kang Sam bertanya ke bapaknya Fenty, gimana caranya masuk ke TV? Oh, kita itu diajakin sama Hamid Gruno. Pengarah Hamid Gruno acara. tuh bapaknya Pierre. Pierre Gruno. Iya. Jadi, terus kenalan, terus kita disuruh ke Jakarta, mulai muncul di TV. Belum rekaman. Ini belum ya? Belum. Berarti dulu tuh kalau belum rekaman juga udah bisa, kalau ada TV, koneksi bisa ya? Oke. Jadi selalu TV dulu, TVRI. Acaranya apa itu? Wajah baru? Bukan. Banyak aja pokoknya, acara Natal lah, acara Lebaran lah, acara apa. Oke. Dan ngeband? Ada bandnya. Ada ngeband. Bandnya namanya Medenas. Oh, beda lagi nih? Lain lagi, bukan Aneka Buyung lagi. Karena si Kang Jaka sudah bikin Aneka Nada Junior. Oke. Jadi kita di Jakarta diiringi band Medenas, di mana salah satu pemainnya itu namanya Dimas Wahab. Sekarang papanya Aldi, Randy kemarin. Nah, ya sekarang dubes kan. Udah selesai dubes di Hungaria. Iya, Hungaria. Nah, terus udah gitu dia masih SMA. Medenas itu masih SMA. Pegang apa? Bass. Pegang bass. Jadi kalau mau main band itu alat band plus orangnya dijejelin tuh. Mobilnya Nissan. Dijejelin. Ngangkut alat segala macam. Nah, selalu ada yang ngintil. Namanya Johnny Wong, bapaknya Baim. Bapaknya Baim. Emang Bandung juga? Enggak, Jakarta. Iya, pas di sininya ya, pas di Jakartanya. Jadi selalu dia ngintil, pokoknya kalau band Medenas mau main di Istora, dia datang bawa gengnya. Pokoknya belum apa-apa udah tepuk. Pokoknya supporter, fans tetap. Zaman baheula disebutnya Dayak. Dayak. Sama bapaknya Tora. Bapaknya Tora. Ikutan juga. Ikutan juga. Jadi seru tuh saat itu ya. Jadi dulu itu ada film mau diputer itu di Ballroom HI. Sebelumnya ada band dulu. Iya. Band dulu. Jadi yang nyanyinya Yanti Bersaudara, Si Tompul Bersaudara. Rita Nita Rossi waktu itu. Tapi seru tuh saat itu. Kesininya ada Salanti itu, Titi Kadarsi, Sali Sarjan. Terus ada Trio Fiska, Widiawati. Tahu Trio Ria. Widiawati bukan Widiawati itu dong? Widiawati. Emang bisa nyanyi? Widiawati. Dulu penyanyi, dia belum main film. Gitu. Trio Fiska. Jadi dia sama 2 kakaknya. Okay. Ria yang kawin sama Benny Likumahua, satu lagi Winnie. Fiska itu kayaknya dari gabungan 3 bintang. Bintang yang satu Virgo, yang satu bintang-bintang mereka. Ya. S-nya kalau nggak salah Scorpio, terus K-nya Capricorn. Kita sama-sama Scorpio. Ya? Kita Scorpio. Kenapa? Kalau kita Scorpio ya. Kita Scorpio. Nggak tahu sih itu Mas. Saya punya grup Lady Scorpio. Ada Marini, ada Ria. Ini dulu apa sekarang? Sekarang. Sekarang. Ada Marini, Scorpio juga. Tante Marini, Ria, kakaknya Widya. Elis SK. Terus
Tuti Kirana, sekarang Nur biasa. Afni. Nur Afni yang kita lebih, Jadi ya. kita selalu kumpul kalau ulang tahun Barengan. bareng sama-sama. Saya masukin ke grup aja, Tan. Jadi apapun kita BM. Bayar masing-masing. Jadi biarpun itu kue harganya berapa, bagi sekian orang, berapa orang. Oh, pokoknya... ada Henny Purwonegoro. Iya benar. Seru banget tuh. Kalau udah ketawa-ketawa, kalau udah kumpul ada Ana Matovani, ada, wah seru deh. Jadi Ana Matovani masih ada nggak? Masih. Nah, terus udah gitu, Lady Scorpio. Seru tuh. Nah, oke, Tante. Tante bikin Yanti bersaudara ya? Nah, atau Yanti sister? Kadang Yanti sister, kadang Yanti bersaudara. Nah, itu kenalan sama si Hamid Gruno itu. Ya. Jadi kalau ke Jakarta, nginep di rumah Om Hamid. Oh, oke. Di Jalan Agus Salim. Kehalangan satu rumah dari Om Hamid itu, rumahnya Pak Harto. Oh, di daerah sana. Jadi saya tahu banget itu yang namanya Pierre yang masih pada pakai celana pendek, main-main sama anaknya Om Hamid naik sepeda. Jadi masih pada kecil-kecil. Gitu. Jadi terus di ini sama Om Hamid sampai akhirnya dilirik produser rekaman. Enggak, akhirnya kita bisa rekaman di Irama. Irama tuh sekarang masih di Jalan Cikini Raya, punyanya Mas Yos El Sinta. Oh, Yos El Sinta. Iya. Jadi kesininya ya, dia bikin. Tapi dia cuma studio rekaman kan? Asalnya Irama tuh hanya studio rekaman. Bukan label. Jadi dia itu ngiringin saat itu Lili Suryani, Titik Puspa. Pokoknya studio rekaman saat itu Irama. Lagiin itu udah dia ya. Udah gitu, masuklah kita. Lagunya lagu siapa? Saat itu lagunya ada juga lagunya Jesse Wenas. Oh iya, Jesse Wenas. Tapi itu nyanyinya bareng dengan band. Jadi kalau band salah diulang. Nah, itu hebatnya orang zaman dulu. Jadi kita tuh nggak satu track ya. Jadi live recording. Live, hanya satu track. Dan di belakang studio rekaman Irama itu ada rel kereta api. Jadi kalau ada kereta, break lagi. Ini lagu nih udah koda nih, udah mau selesai. Tiba-tiba break lagi. Ulang di awal di. Iya. Luar biasa lihat awal ya. Lagi diulang terus. Saya itu kan masih SMP kelas 1 kalau nggak salah. Saya nangis karena terus-terusan diulang. Oke, lagu kedua. Yang saya bener, band salah. Wah, band bener. Sih. Yang nyanyi salah. Terus fals lah apalah. Itu saya nangis. Digendong sama Dimas. Cup. Diulang ya. Wah, hayang uwi ke Bandung. Oke. Dan udah selesai rekaman tuh subuh. Subuh. Berapa lagu? Aduh, saya lupa ya berapa lagu. Tapi nggak cuma satu lagu ya? Nggak. Udah, bisa 3 lagu. Oh, bisa 3 lagu. Itu naik beca, 2 beca ke stasiun kota. Ya, ngejar kereta ke Bandung. Oke. Pulang. Jadi di beca yang satu si Kang Sam dengan koper dan bawa gitar. Yang satu lagi kita bertiga. Yang zaman baheula kan kalau mau bertiga itu si jok becanya itu dikarepkeun ya. Ya itu subuh kita ngejar kereta. Gila ya sampai subuh ya. Perjuangan. Makanya itu perjuangan. Terus kalau misalnya acara dadakan biasanya Om Hamid ke Bandung bawa mobil. Yang dia datang itu yang ayo ikut, kita ada acara TV. Dadakan gitu. Jadi boloslah sekolah. Kalau untuk rekaman, jadi banyak izin ya. Banyak izin, banyak absen ya. Izin. Nah, sampai jadi biarpun kita di TV sudah beken lagu yang kita rekam, tapi piringan hitamnya belum keluar. Baru setahun kemudian keluar. Nah, labelnya apa? Piringan hitam. Yang memproduksi apa? Kenapa? Piringan hitam. Yang memproduksi Irama. Irama tetap sama. Oh, oke. Jadi kebayang nggak menunggu piringan hitam karena dibikinnya juga ya
pakai, aduh, saya lihat kok di irama, oh gini supaya jadi piringan hitam, jadi kayak plastik taruh di adonan. Iya benar-benar dipres. Iya dipres. Jadi begitu ribetnya saat Luar itu biasa untuk ya. rekaman. Untuk Yanti Bersaudara atau Yanti Sister itu Tante berapa album Waduh, kira-kira? karena di Singapura pun kan dikontrak sama Philips Record. Luar biasa. Saat itu di Singapura itu sedang booming artis Indonesia menguasai Singapura. Oh iya, saya pikir Tapi di Malaysia dong. rata-rata nyanyinya di nightclub atau di restoran. Tapi English version. Kenapa? English. Maksudnya? Pakai bahasa Inggris Bahasa lagunya? Inggris, ada bahasa Indonesia. Oh iya, bahasa Indonesia karena juga. lagu Indonesia pun di sana kan sudah terkenal juga oke, gitu. oke. Nah, terus kita kecuali Yanti Bersaudara, kita tidak pernah nyanyi di nightclub Oh oke. karena ibu saya tidak Nggak boleh ya? mengizinkan. Jadi yang nyanyi di nightclub itu saat itu The Step ya, penyanyinya The Step. Marini, Aida Mustafa. The Step itu sama Giant Step sama nggak sih? Dulu band Arulan, Oh Arulan, oke. Sahrul Bayumi. Iya. Benny Subarja di mana? Bukan. Bukan, beda lagi ya? Bukan. The Step itu ada Mai Sumarna. Oh Mai Sumarna itu Terus- adanya anaknya nyanyi juga, anak penyanyi Terus- cilik dulu. Ada adik kakak tuh Ismet Imron. Oke. Kalau nggak salah si Ismet itu anaknya juga main band atau main film deh. Oh iya. Heeh. Oke. Nah, itu akhirnya dari Arulan itu mereka jadi The Step. Yang main keyboardnya Didi Haju. Nah, Didi Oh Haju Didi Haju. menikah dengan Marini. Iya gitu. betul. Makanya Selomita kan? Iya, sama Ruben. Iya Ruben. Jadi makanya ini banget gitu, apa namanya? Rollies juga nightclub. Iya, Tapi di samping itu mereka juga rekaman. Rekaman, iya, rekaman. Tapi hanya Yanti Bersaudara yang hanya rekaman. Jadi istilah nama kata orang Sunda segala lagu dibebeskeun gitu. Lagu Sunda, lagu Borondong Garing ada. Borondong Garing. Lagu-lagunya Mang Koko, badminton. Nah itu jadi Badminton di itu the best. mana-mana. Nah itu setiap pertandingan badminton pasti lagunya itu. ada. Oke. Dan pada saat saya kuliah di sastra, Di saya mana? kan di Unpad, Unpad. anaknya Mang Koko juga kuliah di situ juga. Unpad juga, tapi jurusannya beda. Oh berarti waktu udah rekaman, udah sebelum rekaman, ini udah menghasilkan, udah bukan piala lagi dong, udah uang. Ada, itu ada Berarti royaltinya. anak kecil, maksudnya anak SMP, SMA lah. Saya tidak tahu berapa honornya. Oh yang ngurus kakak. Yang ngurus saat itu kan ibu saya ikut ke Oh iya, Singapura. oh ikut semua ya. Sesudah Yanti Bersaudara 3 bulan 3 bulan. di sana. Jadi saat itu saya SMU. Jadi Yanti Bersaudara pulang, Bimbo yang ke sana. Oh oke. Tapi Bimbo di samping rekaman juga mereka nyanyi di restoran. Oh oke. Bimbo waktu itu masih bertiga berarti? Udah bertiga, Oke. Kang Jaka, Kang Acil, Kang Sam. Dan mereka di restoran tuh nyanyiin lagu-lagu Latin, sampai lagu Batak pun mereka Iya. culang-cileng. Orang Indonesianya sok derwe lagu Batak. Nah, itu saya masih tahu sih Bimbo bertiga dulu ya, sempat bertiga kan. Ya, Itu juga udah langsung rekaman kan kalau nggak salah bertiga itu ya. pada saat itu Iya, kan kan? sebelumnya Ane Kanada dulu, terus Iya, Kang betul. Sam itu kan main band sama Guntur Betul. di ITB. Iya. Terus mereka ke Singapura rekaman, akhirnya pulang karena mau menyelesaikan sekolah, udahlah kita bubar aja, tidak usah main musik lagi, tidak usah nyanyi, selesaikan sekolah. Semua. Ya, tapi nah begitu, kita udah butuh duit atuh. Jadi tetap aja. Karena bapak saya kan wartawan. Oh iya. Saya Jadi pernah wartawan itu saat itu apalagi wartawan antara ya si bapak itu. Jadi dia menghidupi 7 anak yang dan kekeh harus selesai sekolah. tahu. Kekeh. Mau main musik kayak mau apa? Sekolah nomor 1. Sekolah. Zaman dulu tuh harus begitu tuh. Tapi akhirnya semua selesai nggak sekolahnya? Saya enggak.
Cekoni enggak. Oke. Ya, Tapi karena kuliah tapi nggak sampai selesai. Cekoni enggak, kan dia mah sekolah guru. Guru TK Ah, itu. Yani masuk SAA, Sekolah Asisten Apoteker. Iya, iya. Saya kebanyakan nyanyi. Sekolah Iya, penyanyi. ada ujian yang ditungguin dosen kan, ujian susulan. Yang gitu. Terus jadi seperti Kang Acil juga kan, dia nggak boleh ujian karena rambut gondrong. Oh, ada gitunya dulu, Ada bukannya bebas ya? Di Unpad. Terus Kang Acil ngadu dong sama dosennya. Dosennya Pak Muhtar Kusuma Atmaja. Oh, menteri. Oke. Waktu itu kalau nggak salah dia ketua jurusan atau dekan ya, Oke. Fakultas Hukum. Jadi ujiannya di ruang dosen. Tetap gondrong. Kekeh pengen Soalnya gondrong. ini kan properti gitu. Continuity. Saya jadi inget si Fei lagi SMU, rambutnya panjang. Bunda, nih aku nih kan ini katanya harus potong rambut karena harus nggak boleh ikut sama guru untuk apa namanya ulangan Ujian, mau ujian. Jadi bilangin aku lagi main film. Sama kayak dia. Si Fei. Jadi saya pas iya, soalnya si Fei itu lagi continuity itu rambutnya. Terus sambil saya deg-degan kalau gurunya nanya film apa, soalnya dia tidak main film. Si Fei itu. Tapi bisa boleh kan? Boleh. Boleh. Dan dia itu kan main band. Jadi dia saat itu ada festival band. Ini anak saya ya. Festival band antar SMA. Dia the best bassist. Oh, the best bassist. Luar biasa. Anak muda. Om Fei itu teman saya, anaknya Tante In, dari tahun 2006. Karena dia yang mengerjakan albumnya Elemen pada saat itu. Ya, terus si Fei itu ya memang Dia cita-citanya. sekolahnya engineering kan, musik. Makanya dia 8 tahun di Melbourne. Iya, itu memang susah ya. Bukannya kelamaan, dia memang susah. Enggak, karena dia bilang salah jurusan, saya salah jurusan. Bapaknya bilang, enggak, selesaiin dulu grafis desain gitu. Enggak, aku salah jurusan, ini dibuka jurusan baru. Jadi dia grafis desainnya hanya sampai D3. Oh, oke. Dibuka jurusan baru, sound engineering. Iya, itu dia yang dia pengen itu. Audio sound engineering. Oke. Jadi begitu dia masuk ke situ, ini dia yang aku cita-citakan. Langsung cepet ya. Nah, dan Tante terkenal dengan itu, Yanti bersaudara atau Yanti sister. Tiba-tiba Tante ada di Bimbo. Padahal Bimbo sudah eksis sebelumnya dengan bertiga. Iya. Yang waktu itu adalah, dibilangnya adalah Bee Gees-nya Indonesia. Enggak, saat itu kan pas meledaknya lagu Melati dari Jayagiri, Flamboyan. Terus ada beberapa lagu Itu Bimbo di semua piringan hitamnya ya, ada lagu baratnya juga. Dan yang ngiringin saat itu grupnya Mariono. Waktu itu ya satu level dengan Mus Mualim. Cuman Mariono itu lebih banyak trompet. Brass ya musik. Tapi dia nanganin aransemen juga. Dan dia dikontrak lama juga di Singapura. Sedangkan yang ngiringi saya itu Jainal Arifin dari Jainal Combo. Oh, oke. Dulu ada band namanya Jainal Combo. Nah, Jainal Arifin tuh lama dia di Singapura. Jadi ngiringin si A, si B, si C gitu. Nah, jadi dia itu kalau saat rekaman Jainal Arifin itu selalu dia bawa rantang. Apa? Rantang. Jadi bawa makan sendiri. Saya gini aja, Om, boleh nggak minta sambal balado? Nah, karena dia orang Padang kan. Saya kasih sambal balado. Jadi tiap makan sambal baladonya itu coklat pakai. Taunya saya kawin sama orang Padang. Oh iya. Jadi sekarang balado terus dong. Ada terus di rumah. Sambal balado, sambal cabai hijau. Ada jengkol balado ada. Aduh, jadi ini banget gitu kalau inget zaman baheula tuh. Tapi kenapa jadi masuk ke Bimbo? Nah, mulai satu-satu kawin. Oh, yang nikah. Cewek ya? Ya, nikah. Iya. Yani nikah. Tina nikah. Itu masih nyanyi.
Tapi begitu udah mulai pada hamil, Oke. nah Tina itu suaminya itu kan insinyur tambang yang kerjanya selalu di luar daerah. kota, Oh, di ikut daerah. ya. Dan jadi dia begitu selesai dari ITB, dia sempat kerja dulu karena dia ambil apa desain interior. Terus dia ikut sama suaminya. Oh, jadi susah lah ya. Kerja di Sorowako. Dan di Sorowako juga dia itu, bayangin, jurusan desain interior. Di Sorowakonya jadi guru P4. Guru P4 lagi. Pancasila kan. Iya. Kayak penataran. Dari situ berapa tahun ya di Sorowako pindah ke Sangatta. Di situ jadi wakil kepala sekolah. Jadi desain interiornya emang nggak kepake. Jadi saya bilang, aduh Tin, ijazah ITB-nya gimana? Saya bilang. ITB lagi ya? ITB. Seni rupa. Jurusan Kang Sam seni rupa, jurusan lukis. Kayak kamu tuh seni rupa kan? Anak-anaknya juga anak Kang Sam seni rupa tuh si Daud. Iya ya. Terus yang bungsu si Aci yang main biola seni rupa juga. Seni rupa juga. ITB juga. Oh, jadi karena Yanti bersaudaranya itu sudah ada yang nikah, jadi menikah. Terus kali si Bimbo yang 3 itu, dia ini kasihan ya adik bungsu gua nganggur. Nggak ada uang saku gitu kan, kasihan. Akhirnya digabung aja ya, ikutan lah gitu. Nah, keluarlah lagu Bunga Sedap Malam. Bunga Sedap Malam. Itu pertama kali ya? Iya, sama Bimbo. Terus saat itu pas lagi lagu beken-bekennya saya di rumah sakit. Karena digonceng sama Kang Jaka. Digonceng? Lain lagi nih beritanya ya. Mau nengok Yani kakak saya melahirkan. Di Jalan Riau itu ada Suster Lim. Iya. Jadi di kepalanya itu saya nengok Yani melahirkan pasti banyak makanan. Nih, saya pulang kuliah lapar. Terus saya bilang, kan di rumah itu kalau nggak salah tinggal saya berdua Kang Jaka. Saya bilang, ya nengok Yani yuk, pasti di sana ada makanan. Ayo. Ya digonceng Kang Jaka nggak nangkel dong, bukan pacar kan. Jadi saya pegangannya. Tapi masih isi gitu, masih miring gitu. Naik motor. Kan rumah saya Sultan Agung, belok Trunojoyo mau ke Riau. Di situ kan ada, sekarang mah mungkin agen travel, mobil travel 4848. Itu persis nempel di rumah si Ana Matovani. Dan itu mobilnya itu banyaknya Suburban. Holden deh. Terus ada orang naik sepeda, pokoknya dari 48 si Kang Jaka ngerem ngedadak. Saya langsung blek jatuh kena aspal palanya. Jadi tidak ada luka, tidak ada apa-apa. Zaman dulu mah nggak pakai helm ya? Hah? Nggak pakai helm? Nggak ada. Oh, zaman dulu bebas. Nggak ada. Saat itu Kapolri bukan Pak Hugeng. Oh, oke. Terus udah gitu siapa? Jadi si Kang Jaka kaget dong lihat saya. Terus dia manggil kakaknya si Ana Matovani, minta tolong gitu. Jadi pakai Suburban 48 dibawalah saya ke rumah sakit Boromius. Ya. Dan itu udah seminggu saya itu nggak sadar-sadar. Oh iya, lama. Tapi tidak ada luka. Iya, jadi ini aja berarti. Iya, ini tuh kenapa gitu. Jadi ibu saya tuh datanglah karena sahabatan sama dokter Kustejo yang di Bandung. Dia ahli bedah. Dok, ini kenapa nih si Iin nggak sadar-sadar? Tenang aja, ada dokter baru datang dari Jerman. Dia spesialis bedah kepala katanya gitu. Jadi sesudah dilihat katanya ada pendarahan di bawah selaput otak. Aduh, beratnya jadinya. Jadi saya digundulin terus dioperasi. Disedot lah si pendarahan di bawah selaput otak. Terus tapi malamnya saya langsung sadar. Setelah operasi? Iya. Jadi operasinya rada cepet karena si dokternya itu katanya saat itu kan peralatan, kebayang ya saya itu tahun 70
1. Oh, saya aja belum lahir. Jadi katanya pakai bor kayu gitu katanya. Aduh, dibor ini teh. Iya, ini masih ada bekasnya. Aduh. Nah, terus udah gitu, jadi saya begitu sadar, tanya sama dokternya, kejadiannya, kronologinya gimana, dan itu betul semuanya. Oh, tante bisa jelasin. Berarti nggak geger otak ya? Sempat geger otak, masih muntah-muntah di saat yang seminggu itu. Jadi dianggapnya geger otak. Geger otak ya. Makanya, jadi tapi si Kang Jaka kan dia ngerasa bersalah ya, karena bagaimanapun kok si Iin nggak sadar-sadar gitu. Ini karena gue gitu kan. Terus jadi kayaknya dia guilty feeling banget gitu. Nah, terus udah gitu, ya udah ditanya-tanya ternyata betul. Dan selalu kalau malam yang jaga saya di rumah sakit Kang Iwan Abdurrahman. Oh, oke. Terus dia akan datang ke kamar. Terus saya bilang, kamu nggak takut? Saya bilang jaga di rumah sakit. Banyak kok, banyak yang lewat-lewat. Saya langsung dek. Terus kenapa diceritain sih? Dia kan orangnya gitu. Ada tuh yang lewat, biasalah. Terus saya bilang, terus langsung saya nanya, kakinya nalapak nggak? Ngapung tuh. Ya, dia bilang, pokoknya nggak ada, mukanya juga nggak jelas. Aduh, jadi bisa tidur. Tapi dia rajin gitu, suka jaga di rumah sakit. Mulailah tuh di radio. Banyak pemancar. Oh, aduh. Lagu itu meledak. Bunga Sedap Malam. Nah, di Bimbo ini kan udah meledak banget. Itu Bimbo itu Tante Iin bener gak sih sampai 400 lagu? 400 lagu Tante pernah ngerekam? Jadi itu 400 lagu itu ada yang saya dengan Bimbo, ada yang saya sendiri. Oh, pokoknya semuanya ya? Iya. Tante sudah 400 sekian saya kan baca sempat ini ada bukunya. Jadi mungkin penyanyi pertama yang membuat biografi sendiri itu adalah Tante Iin Parlina. Itu saat saya ulang tahun ke-70. 70 ya, tadi saya cerita. Jadi itu gagasan itu datang dari suami. Ya. Bikin buku dia, ngapain sih? Nggak kan nanti dipestain, nggak usah. Sayangnya yang itu ngapain sih? Si Faye sama bapaknya terus ini. Ya, tapi sama ada temennya Faye juga tuh yang 420 lagu dari semuanya. Jadi kalau saya baca ada sekitar 50 something album. Ada berapa single. Jadi piringan hitam, kaset, terus makin ke sini CD. Dan di sini lengkap loh. Covernya, liriknya, apa segala macam di sini lengkap ya, Tan. Luar biasa loh. Tapi di luar negeri sebenarnya semua penyanyi-penyanyi itu punya loh seperti ini. Tapi di Indonesia kayaknya Tante dia bikin ada ini jadi kayak biografi. Cuman buat saya itu kadang-kadang kan saya tahu lagunya, nggak tahu judulnya. Oh sama, saya juga gitu. Jadi saya nelpon ke si Kang Jaka. Kan panggilannya Eki. Eki, kamu tahu nggak lagu ini gini. Nyanyi. Nggak, judulnya apa? Nyatuing atuh gitu. Sama berarti. Jadi ini selain ini kan ada fisiknya. Gue dikasih sama Tante Iin, thank you Tan. Tapi kalian bisa juga ini ada nanti gue kasih linknya kalau untuk baca. Bisa juga. Itu di download sedikit kecil kok itu byte-nya. Jadi bisa langsung kita tahu di situ ada lagu apa aja, ciptaan siapa aja yang udah pernah dibawain ya Tan. Luar biasa. Nah Tan, Bimbo kalau nggak salah saya tahu ya, itu udah keliling dunia itu. Kenapa? Keliling dunia. Keliling dunia. Kayaknya udah manggung di mana aja gitu. Di mana aja Tan? Enggak, itu hanya mungkin di Maroko ya. Maroko, sedap. Di Maroko itu pun kan hanya untuk orang-orang kedutaan dan ada yang banyak yang kuliah di sana, kayak di Australia itu juga yang kuliah di sana gitu. Jadi banyak orang-orang Indonesia yang minta Bimbo datang sana. Oke. Nah, yang waktu si Bimbo ke Europe saya nggak ikut. Jadi ada yang ke Belanda, terus ke Paris ya. Kenapa Tan? Itu juga saya lupa ya. Apakah saya saat itu sedang melahirkan atau saya lupa gitu. Oh, Europe juga udah tur juga ya? Nah, cuman Amerika pernah Tan?
belum. Cuman saat itu kita mulai muncul lagu-lagu lingkungan hidup. Oke. Jadi waktu itu kita punya atasan itu namanya Pak Emil Salim. Oh iya. Menteri Lingkungan Hidup. Kalpataru ya. Ya. dulu. Nah, terus udah gitu, jadi waktu itu si Pak Emil, udah kalau kalian mau keliling, dia bilang, saya tinggal nelpon aja ke tiap kedutaan. Iya. Gitu. Cuman kan saat itu kita juga waktu itu kenapa ya sampai tidak jadi, atau mungkin karena suasana sedang tidak enak, mungkin ya suasana politik, jadi ya makin lama lagu pop beralih ke lagu religi. Iya. Mungkin karena usia, ya. Terus kita bergiliran lah pergi haji. Oke. Nah, Alhamdulillah. itu, jadi saya selalu setiap nyanyi lagu Rindu Rasul, baru nyampe di pelataran, air mata tuh udah Lagu Rindu Rasul. Padahal saya hanya mau ziarah. Oke. Dan untuk perempuan itu dihalangi sama sketsel. Lain sama laki-laki ya. Iya, Laki-laki bisa langsung di pinggir pintu makam. Tapi untuk perempuan tidak kan. Jadi itu, dan itu setiap saya umroh. Selalu. Dan saya pergi haji lah apa gitu. Nah itu selalu itu. Baru kayak kemarin tuh tahun 2023. Oke. Saya umroh. Itu ngantri lagi lebih tertib lah ya. Itu masih ngantri tuh. Tapi saya udah paling depan lah. Pokoknya sesudah sholat subuh. Langsung tuh ada orang Madura perempuan. Dia Iya. berani banget, dia ribut sama Iya. askar-askar perempuan pakai bahasa Arab. Cepat maju bu. Jadi saya begitu masuk saya mepet pokoknya paling depan. Setiap diusir sujud. Ya kan diusir loh. Diusir sujud. Maksudnya supaya bergiliran Iya. ya. Jadi yang ini masuk, yang ini keluar. Saya tiap diusir sujud. Kapan lagi? Jadi dalam hati itu ya Kangjeng Rasul, saya tuh jauh-jauh dari Indonesia gitu dalam hati ya. Iya. Saya jauh-jauh, saya tuh ingin ziarah. Ya, tapi melihat makamnya pun hanya lihat celah-celah saya bilang gitu. Tapi niat saya berziarah lah ke makam Kangjeng Rasul. Masa sih saya sebentar diusir-usir gitu ya. Mesti giliran. Jadi sampai yang terakhir itu ada yang ngawal saya, dia bawain bangku apa supaya saya duduk. Gitu. Oh iya. Tapi saya tuh paling nggak suka kan duduk. Saya tuh lebih senang kalau sujud itu jidat saya itu nempel di sajadah gitu. Iya. Iya benar juga sih. Memang terakhir Bimbo itu kan menjadi ikonnya di Indonesia itu adalah religi. Iya. Jatuhnya ke situ ya. Iya. Terakhir ya. Dan banyak banget yang meledak lagu-lagunya religinya gitu. Ya, dan setiap bulan Ramadan tuh terus aja kan. Jadi saya manggungnya juga banyak nggak di bulan Ramadan itu? Ada. Cuman yang lucu itu kan nanti malam itu sahur pertama. Oke. Jadi kan saya ke supermarket tuh ketemu temen. Ya iyalah. Lu puasa aja belum? Lagunya udah diputar. Jadi lagunya itu yang diputar Lebaran sebentar lagi. Padahal baru mau sahur. Sahur pertama gitu. Udah Lebaran sebelah. Jadi ini aja gitu saya. Ya alhamdulillah ya. Terus-terusan diputar. Itu labelnya tuh yang religi juga masih irama itu atau udah? Oh enggak. Musika? Udah. Ada. Macam-macam ya? Macam-macam. Saya juga lupa. Dan itu bikinan sendiri atau? Lirik selalu Bang Taufik. Ada juga Kang Sam. Kalau lagu Tuhan itu Kang Sam. Oke. Lagu Siti Maryam itu Kang Sam. Jadi seperti kemarin si Kang Sam itu ngirim gitu di grup. Saya punya grup ya. Ada Marini, ada Widya, ada Roy Martin, ada apa. Kirim lagu Siti Maryam. Terus saya tanya, Kang Sam lagu baru ya? Kok saya nggak diajak? Dia bilang ini 20 tahun yang lalu, In. Kan yang kurnya juga lo.
pakai bahasa Sunda. Mana yang aku masih? Masa sih lupa? Ya, lupa lah saya bilang. Kirain karena begitu dirapihin lagi tuh, jadi hasilnya tuh bagus. Jadi remaster ya. Iya. Oke. Bagus banget. Kalau Tante In sekarang di Bimbo nih, lagunya banyak, lagunya ngetop, jadi legend. Terus juga sampai sekarang saya yakin masih banyak yang panggilan untuk Bimbo. Kalau untuk royaltinya gimana, Tan? Jangan nanya ke saya. Karena saya itu kemarin juga kan si Rafika Duri. Dia pengen tahu. Ari Kusmiran, dia pengen tahu. Yuk ngobrol. Ari Kusmiran. Yuk ngobrol sama anak gua. Nanya ke Faye. Jadi kita masuklah di restoran di PIM. Si Faye bilang, seperti nyokap gue. Dia hanya punya hak guna suara. Bukan hak cipta. Okay. Hak cipta itu yang menciptakan lagu. Terus ada hak cipta itu yang menciptakan lirik. Betul. Jadi saya hanya punya hak guna suara. Tapi kan ada hak artis. Saya tidak tahu. Ya. Cuman kadang-kadang si Kang Sam transfer ke saya. Nih In, ini kamu dapat bagian nih sekian. Kalau Kang Jaka mungkin. Nah itu gede nggak? Ya, nggak tahu ya. Kayak Kang Jaka gitu ya. Itu gede pasti ya. Menciptakan lagu, lirik juga ada. Terus si Kang Sam menciptakan lagu, lirik juga ada. Itu ya oke. Berarti memang mudah-mudahan lah seperti para misalnya Bang Taufik ya, dia banyak menciptakan lirik termasuk buat Krisya juga kan. Mudah-mudahan dia dapat. Ya, mudah-mudahan. Karena biasanya langsung ke rekeningnya. Rekeningnya ya, oke. Makanya si Kang Sam waktu itu juga dia ikutan di haki-haki itu di bawah Kominfo ya. Iya betul. Tapi terus menterinya kan ditangkep. Oh iya benar. Jadi saya nggak pernah bertanya atau gua bona sih hak gua enggak. Buat saya lillahi ta'ala ada hak saya. Terima kasih, nggak ada pun. Itu. Tapi lagu gue ada. Dan gue yang nyanyi selalu gitu. ada. Iya, gitu. Nah, Tante sekarang apa kegiatan Tante nih sekarang? Kan sekarang sudah umurnya sudah mulai dewasa ya. Menjelang. Nah, ini apa kegiatannya? Panggung masih terus jalan? Panggung kadang-kadang ya, kadang-kadang kalau ada HBH dari kantor pupuk dari mana ya itu gitu, masih seru suka ya gitu. Dan itu masih formasi lengkap. Tapi sekarang itu Om Acil kan lagi sakit. Kang Acil lagi sakit. Tapi kemarin saya dengar ada tante saya namanya Bipopong, barangkali tahu. Dia anggota DPR yang paling tua dulu ya. Popong. Oh, Popong. Oke. Dia menikah dengan dulu tuh wali kota Bandung namanya Oce Junjunan. Oh iya. Nah, si Mang Oce ini sepupu bapak saya. Jadi ibunya Mang Oce itu nenek bungsu dari kakek saya. Gitu. Jadi ulang tahun Pipopong teh 90 berapa gitu. Nah, kemarin saya lihat loh, Kang Acil nyanyi. Oh, udah bisa nyanyi sama lagi. Kang Sam, sama Kang Jaka, sama Yani kakak saya. Iya. Terus udah gitu dia nyanyi lagi waktu Hari Ibu. 22 Desember. Iya. Oke. Wah, saya bilang alhamdulillah. Karena untuk bicara pun dia itu udah berbisik. Oh, oke. Yang dulu suaranya menggelegar. Paling gede kan dulu mau kan. Iya. Oh, gitu paling gede. Ya, jadi saya alhamdulillah lah, dan dia semangat sekali ya. Insya Allah lah dia bisa ini lagi, bisa nyanyi lagi. Iya. Semuanya ya yang penggemar Bimbo doakan Om Acil yang terbaik buat Om Acil, bisa nyanyi lagi, bisa sembuh. Dan dia merasa dirinya tidak sakit. Iya. Itu yang penting itu ya, mindset kita ya. Iya. Jadi dia kalau tidak ada yang besuk dia suka marah-marah katanya. Pada kemana sih nih orang? Karena dia senang ngobrol. Iya. Jadi yang besuk dia Hetikus Endang mas suaminya gitu ya. Terus pokoknya asal ada teman aja. Iya, terus saya lihat ada Gilang Ramadan, kebetulan kita dekat sekali hubungan dengan Gilang. Terus ada Chandra Darusman, Ebit sama istrinya sama anak-anaknya gitu. Jadi senang lah ya. Gitu. Nah, berarti sekarang apa
Kalau Tante Iin mah nggak kerja ya? Nggak buka resto atau buka apa gitu? Nggak. Jadi memang pure ibu rumah tangga dan nyanyi? Saya nyanyi pun kan kadang-kadang. Ya, kalau saya misalnya pernah saya rekaman biarpun hanya 2 lagu di sini. Saya bilang, Faye, Bunda pengen rekaman. Sok aja, Bunda pilih deh lagu apa. Jadi saya pilih lagu Kang Sam ya. Oh, iya. Ada lagu Sajadah Panjang sama lagu Hati Kami ya. Rekaman sama Faye. Backing vokalnya Faye sama istrinya. Oh iya benar. Jadi terus yang bikin musik temannya Faye. Iya. Dan kebetulan dia buta ya. Oh iya. Okay. Jadi buat saya ini sekali kok bikin musiknya bagus gitu. Jadi udah buat hobi, buat pengen aja ya. Jadi untuk mengisi kerinduan suasana studio ya. Dulu tuh ya, kalau kita zaman saya dulu muda ya, kalau kita nonton ke bioskop pasti suara Bimbo. Aku cinta. Ini ya pas buka layar itu selalu gitu. Aku cinta Anda cinta buatan Indonesia. Ya, itu memang ada proyeknya. Ada proyeknya pesan khusus. Oh oke. Okay. Jadi saat itu kalau nggak salah Pak Ginanjar itu menteri apa sih untuk memproduksi dalam negeri itu. Oh iya oke. Kayak ini ya tenaga kerja kayak gitu-gitu ya kali ya. Iya mungkin menghasilkan apapun yang dalam negeri. Ya, jadi sekarang mah UMKM sepatu, UMKM kalau sekarang. Ini. Jadi buat saya itu sangat ini sekali ya. Sampai sekarang itu saya sangat suka sekali batik. Alhamdulillah. Saya kolektor batik. Tenun bagus-bagus. Makin kesini harganya makin iya. Apalagi yang waktu zaman Pak SBY itu bikin kain bukan batik jadi mahal jadinya. Jadi buat saya itu sangat mendukung sekali ya produksi dalam negeri itu. Dan pada saat Jokowi memanggil 11 artis legend, ada waktu sekitar berapa menit lagi untuk selesai. Jadi dia mengumpulkan masukannya apa Bapak saya punya usul. Cobalah anak sekolah berpakaian batik yang di Jawa Barat berupa kebaya dengan kainnya. Jadi untuk anak SD seperti ini, untuk di Padang baju kurung. Ya jadi itu pokoknya itu kan di kepala saya itu produksi produksi dalam negeri di mana-mana itu pabrik batik atau akan naik ya. Ini misalnya untuk seragam SMP motifnya ini, untuk seragam SMU ini. Karena saya lihat ada video anak kecil balita lari-lari pakai kebaya lurik. Lucu ya? Lucu banget. Terus dalam hati saya, aduh ini anak TK nih kalau hari tertentu, nggak usah tiap hari. Lucu pasti. Jangan hari Senin saya bilang, jangan hari Jumat, hari Rebo misalnya. Dan itu saat itu Jokowi nyolek Seknek. Dan itu katanya dicatat sih saya lihat. Mudah-mudahan ya. Sempet sih. Sampai akhirnya ada beberapa sekolah yang memakai batik. Ya, karena zaman sekarang itu beda sama zaman dulu ya. Zaman dulu tuh kita harus tahu baju adat apa aja setiap daerah. Iya. Kalau sekarang mungkin nggak ada yang tahu ya. Padang namanya apa, ini apa, kan pada nggak ada yang tahu. Ya. Menteri harus ingat namanya dulu mah. Iya, mesti apal. Harus apal. Menteri ini siapa. Wah, dulu mah harus apal. Sekarang aja ujian aja nggak ada kan. Baru akan diadakan lagi ujian nasional. Iya, makanya. Aduh. Jadi saya suka ngelihat di TV ada orang ngasongin duit. Coba sebutkan. Ibu kota ini di apa? TikTok suka ada. Terus pada nggak tahu. Sampai saya bilang dalam hati, ini mereka nggak diajarin ilmu bumi. Iya, enggak. Saya tuh ada pelajaran civic ya. Iya. Harus ngumpulin yang namanya stupa. Jadi kebetulan bapak saya kan wartawan. Jadi majalah Newsweek, Time apa. Yang ada stupanya digunting ya semua. Gunting. Aduh. Wah, dulu ke Indonesiaannya kuat sejarah sekali. Itu kan aduh. Pangeran Diponegoro perang apa tahun berapa? Terus siapa tuh yang di Padang perang apa tahun berapa sampai tahun berapa? Harus tahu semuanya.
Harus tahu. Lawan Belanda gitu Iya. kan. Sekarang sih yang paling gampang deh, kita nama menteri apal semua. Kalau sekarang mah menteri baru 3 bulan diganti. Kalau dulu kan 5 tahun beneran. iya, Ya kan? harus hafal. Apal Saya tuh semuanya. sampai Harmoko penerangan dulu gitu. Siswono, Siswono. menteri ini, Emil Salim lingkungan hidup. Apal jadinya. dan ada fotonya. Iya, terus apa kosmos batubara kayak gitu-gitu tuh. Wah, dulu mah. Sekarang mah nggak ada yang tahu. Menteri ini siapa? Erick Thohir ya? Taunya Erick Thohir. Apa saya aja. Puri itu menteri apa sih? Oh iya. Apa? Iya yang bapak-bapak ya, yang ngedram. Enggak, itu kan menteri apa sih yang ngebangun jalan-jalan tol tuh. Iya, ini apa? Ya kayak Perhubungan atau apalah gitu. iya. Infrastruktur. Oke. Saya aja sampai nggak tahu Makanya namanya. pokoknya Menteri Pur hobinya tuh main drum. Iya. Baik orangnya. Baik lagi kan. Sekarang Oke. waduh. Makanya saya itu suka bingung ya. Karena anak saya yang bungsu itu dia asalnya sekolahnya di Al-Azhar Kemang. SMP-nya hanya tahan 6 bulan di lab school, balik lagi ke sekolah lamanya. SMU-nya lab school, international school di global, terus ke Amerika langsung yang di jadi Seattle itu ya. Saya tidak bisa mengoreksi ini teh pelajarannya apa. Iya, ada beda bagaimana. lagi. Soalnya dia mau udah Cambridge biasanya. Ya, kalau dan kayak dia gitu-gitu. itu dari SD kebetulan dia dapat guru bahasa Inggris di Al-Azhar Kemang itu. Kelas 3 udah dapat, dan dia sangat senang sekali dengan pelajaran bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggrisnya bagus sekali. Alhamdulillah, itu yang Udah, beda kalau sama ngomong saya. tuh kalau ngomong kayak orang bule. Ya ininya. Kan sekarang itu dia sedang, aku sekarang mau ambil S3. Mau jadi Saya dosen? Ingat Nisa. Ya pokoknya aku lagi nyari beasiswa. Pokoknya aku Udah nikah belum? belum. Oh, belum. Aku pengen di UK, dia bilang. Oke. Ya tapi kan itu lama. Saya bilang, iya 3 tahun, dia bilang gitu. Oh berarti ini mah seneng sekolah aja. Ya dia pernah nanganin beberapa film dokumenter. Terus dia itu kan sekolahnya film. Jadi dia pernah nanganin artis-artis manajemen film. Tapi dia film layar lebar. Dia tidak mau Oke. sinetron. Oke. Jadi kemarin-kemarin Siapa namanya? Vanessa. Vanessa. Dia lagi seneng itu kemarin itu minta duit mau kursus peran. Masih ya. Masih yang lain masih kursusnya gimana udah S2. Iya, udah S2. Jadi waktu itu pas saya lagi ke Turki. Oke. Itu bulan lalu lah. Iya. November. Oktober akhir itu saya stres. Mau ulang tahun di Turki ya. Iya, stres berat saya. Stres berat karena dia tugas akhir Oh, oke. S2-nya. Sampai saya masuk UGD di Turki. Kenapa? Stres, akhirnya GERD. GERD, GERD-nya ya. udah di sini nih. Aduh. Biasanya kan GERD Iya, dari kan di sini sini naik ke ke dada. dada. Nah, ini mah Ini udah udah di situ, sini. aduh. Sampai saya tuh berdoanya, ya Allah, kalau mau ngambil saya jangan di Turki. Di Indo aja. Di Indonesia aja. Akhirnya suami saya lari ke resepsionis mencari dokter. Orang di resepsionis bawa aja ke UGD. Suami saya mikir, aduh kalau pakai bahasa Turki gimana gitu. Tapi pastilah bisa bahasa Inggris. Akhirnya dibawa lah. 3/4 hari lah saya dirawat. 3/4 Jadi tidak sampai 1 hari karena besoknya saya harus ke Kairo. Itu, Nexium kan bagus tuh. kenapa? Ke Nexium. Obat Nexium bagus, saya pakai Nexium kalau begitu. Museum. Nexium. Oh, Nexium obat. Iya, obat pakai. Itu mah udah lewat buat Udah saya. lewat. Udah. Ada Pantazol, ada Nexium, ada. Nah, terus masuk ke Kairo, terus suami saya kan urusan kantor. Jadi saya lebih banyak di hotel karena lihat pabrik-pabrik ngapain gitu ya. Nah, terus tapi lucu waktu di Turki itu semua UGD namanya tuh Acil apa gitu.
Jadi artinya UGD itu Acil. Jadi saya foto. Saya bilang ke suami, foto dulu itu tulisan Acil. Acil. Jadi kayak Om Acil. Aduh, tapi ya itu satu pelajaran kali ya buat saya. Jadi pulang ke Indo dalam kondisi capek, ada ponakan suami nikah. Dari situ saya mau ke Bali. Mau ke Bali karena sahabat anak saya menikah di Bali. Nikahnya sama ponakan si Rita Nasution. Nah, terus jadi wah, gua pasti ketemu deh. Iya. Itu udah pegang boarding pass di bandara tuh. Saya udah nggak enak badan. Saya bilang, saya berdua Nisa karena anak saya yang nomor 3 udah duluan. Saya bilang, Nisa kamu berani nggak sendiri? Loh aku kan nganter Bunda, dia bilang gitu. Aku udah booking hotel udah. Ya tapi Bunda nggak enak badan. Ya udah deh. Udah pegang boarding. Nggak jadi. Pulang naik taksi, koper tinggalin. Saya bilang ke supir taksi, UGD RSPI, Bu, rumah sakit yang paling deket aja dari bandara. Karena saya udah, Pak bisa lebih cepat nggak? Pak bisa lebih cepat nggak? Terus udah gitu, saya bilang nggak bisa. Dokter saya semua di RSPI. Ini anak saya aja lahir di situ, saya bilang gitu. Akhirnya masuk UGD, dokternya bilang dirawat ya. Langsung timbangan saya drop. Set. Karena saya nggak bisa makan. Makannya cuma buah sama puding. Makanan rumah sakit lah. Ya. Itu tuh berarti GERD. Hah? GERD itu tuh. GERD tapi diperiksanya 4 dokter. Ada dokter jantung, dokter paru, dokter diabetes, dan dokter internis ya. Yang nanganin GERD. Nah, terus jadi yang sangat ini tuh dokter jantung lah. Udah bagaimanapun kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini. Makan yang beres, wah udah tiap pagi dia datang. Ya. Tapi 7 hari, 8 hari ya udah. Sehat. Jadi nggak jadi WK Bali banyak. Dan itu di Bali. Semangatnya masih anak muda ya, masih ngora. Dan itu di Bali tuh si Rita udah. Lu kemana sih? Gitu. Ada Elis Iskak yang tinggal di Bali. Gue nunggu lu di hotel apa? Saya bilang, gue di RSPI. Aduh senang banget ya Tante. Ya itu, jadi ternyata kita itu tidak boleh lengah. Iya sih. Makan mesti beres. Jadi sekarang itu suami saya, kamu udah jalan pagi belum? Tuh. Lihat tuh kakinya sampai kecil gitu, ototnya udah nggak ada. Oh iya harus jalan. Jalan, ya. Memang harus olahraga lah ya. Dan saya orangnya kan berenang aja nggak bisa. Di rumah ada kolam renang. Yang jago renang tuh anak-anak cucu mantu. Jadi saya nonton aja. Nggak pakai ban. Dan terakhir ada nggak? Ada project atau ada agenda lagi Bimbo berempat atau gimana akan mengeluarkan satu single lagi atau apa? Itu sudah lama ada. Tapi belum. Jadi pada saat itu Bimbo 50 tahun gitu. Wah. Sponsor. Nunggu aja 55 tahun. Udah ngobrol sama ADMS apa segala macam. Belum aja. Jadi ada nanti untuk yang 55 tahun? Mungkin ya. Doain. Jadi berarti kalau ada sponsor, jalan? Insya Allah. Berarti kalau ada sponsor, ini ada yang kalau yang itu berapa tahun berarti? Tunggu ya, tahun 67. Ada 55? Lebih. 60? Mungkin. Oke. Jadi saya juga harap-harap cemas ada ya. Insya Allah. Bagaimanapun kami itu masih ada. Itu satu. Iya. Yang kedua, penerus ada. Iya. Ya. Penerus tuh banyak. Anak-anak Bimbo, ponakan apa yang bisa nyanyi ada. Yang main musik ada. Jadi tadi aja saya buka HP lihat si Faye lagi nyanyi sama bininya, biarpun itu di sekolah anak. Di sekolah anak tadi ya barusan. Wih, si Faye nyanyi gitu. Saya juga kaget nonton dia nyanyi. Terus jadi saya udah bilang sama Nisa, Nis, kalau sampai si Bimbo jadi,
lu yang pegang filmnya. Iya, ya bisa yang Jadi nyanyi juga banyak ya. Iya. Anak-anak Iya. cucu pada Anak nyanyi. cucu iya pada bisa nyanyi. Kalau ada sponsor, ingat ini mau ada acara 60 tahun Bimbo. Ini hit singlenya luar biasa, kita tahu semua dari yang zaman pertama keluar sampai yang sekarang. Silakan, nanti gue kasih di sini Insya kontaknya. Allah, Mudah-mudahan semuanya tergantung Allah. tergantung yang di atas dan tergantung dana ya, karena Iya. kondisi Sponsor. perekonomian Iya. berat sekali. Makanya saya suka, aduh si itu bikin konser, aduh si ini bikin Pengen konser. Tan ya, padahal Iya, ya. Oke. pengen gitu ya. Karena kita bisa gabungin. Jadi mungkin saya sendiri backing vokalnya Berarti cucu. bisa, kalau misalnya ada yang mau Bimbo tuh masih bisa. Kenapa? Mau Bimbo nyanyi masih bisa. Misalnya minus Om Acil, tapi yang lain masih bisa. Bisa. Tuh, masih bisa. Nanti saya kasih Mau nomor V bertiga di pun sini. bisa. Nanti Iya. saya kasih nomor Kayak V. kemarin ya, saya nyanyi, tunggu ya. Kemarin itu saya nyanyi di mana? Ujuk-ujuk gitu. Saya bertiga nyanyi Makang Jaka, Makang Sam. Itu pembagian suaranya udah Lah, dengan sendirinya gitu. Iyalah, Tante. Jadi terus sambil lihat-lihatan, oke juga gitu. Padahal langsung misalnya on the spot langsung bisa Iya. misah sendiri Iya, ya. gitu. Aduh, seru. Jadi rasa kangen ketemu. Iya. Kan saya jarang ketemu. Iya. Jadi tiap saat tuh WA, telepon ya kayak Ketemu masih jarang Sam ya. ini nih, mau ada ini nih, ada rencana ini wawancara bla 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 bla. Jadi gimana, saya mesti ke Bandung atau ini? Enggak kayaknya si Faye bilang, Bunda kayaknya Bunda di Jakarta aja. Jadi nanti yang mau bikin videonya Oke. terus Datang. datang orang TV-nya. Oke, saya bilang. Jadi si Bimbo juga di Bandung di rumah masing-masing. Oke, ya. Tante, terima kasih banyak waktunya Tante. Sama-sama, ini juga buat saya Mohon satu pisan. ini ya. Satu kebahagiaan. Alhamdulillah. Saya bisa bertemu Ferdi, terus saya bisa apapun yang ada di hati saya. Diceritain seru. Ini benar-benar blessed ya. Jadi memang benar-benar saya tuh yang datang ke saya tuh memang yang idola-idola saya, banyak yang saya idolakan. Saya bilang sama Faye, In Parlina itu salah satu cewek penyanyi yang saya bilang cantik banget sih gitu. Dulu tuh saya ngefans sama In Parlina dulu kalau cewek-ceweknya ya. Terus ada lagi zaman dulu tuh bukan Tikus Endang. Ada Hetty sih masih dia masih oke banget. Aduh, Di siapa Malaysia, ya dulu? di Brunei. Jadi Terus saya banyak bilang lagi ada penyanyi zaman baheula teh ada Ari Kusmiran. Mereka sering muncul di TikTok kayak Iya. Rafika Duri ya. Rafika yang Duri, nyanyi. terus ada Ari Kusmiran. Itu mereka kadang Iya, nyanyi iya. gitu. Jadi seneng banget. pas Kayak kemarin bilang ada sama Faye. kumpul-kumpul artis dan musisi penyanyi gitu di tempatnya DS, Doni ya? Datang nggak? Tan? Enggak. Saya Karena juga saya pas tuh ngeliat kecekluk tuh. kakinya. Jadi saya itu wudhu, Kecekluk. kakinya naik ke wastafel. Terus Diangkat. enggak, terus Keceklek. ini kok nggak bisa ini gitu. Begitu suami saya tahu, jangan sekali-kali lagi wudhu kakinya naik ke wastafel. Tante pokoknya sehat terus. Alhamdulillah, Tante masih doanya aja cantik. supaya Iya. saya selalu sehat. Kita doain semuanya ya. Pokoknya saya itu inginnya pada suatu hari cucu saya tiba-tiba, Nin, aku punya pacar. Nah, pengen denger itu loh. Oke. Soalnya ada cucu saya 2 udah SMU gitu. Oh udah Iya. SMA. Oke. Pokoknya sehat terus, sukses. Nanti juga buat kalian yang mau Bimbo ternyata masih available. Buat sponsor juga silahkan. Masih ada project yang big project. Siapa tahu ada yang bisa mendanai dan segala macam mensponsori silahkan. Terus juga Tante sehat-sehat terus, sukses, salam buat keluarga semuanya. Terima kasih Mudah-mudahan waktunya. Bimbo juga semuanya sehat. Iya, doakan juga buat Om Acil ya, biar Om Acil sembuh lagi, bisa kita lihat lagi semuanya berempat original lagi. Dan buat kalian yang nonton dari depan sampai akhir, thank you banget, appreciate banget. Jangan lupa, Makasih. ya, nuhun pisan, jangan lupa subscribe, like, comment, share.
Dan nanti ada Instagramnya manajemennya Bimbo di sini, nanti saya kasih di sini. Silahkan kalau ada yang perlu nanti bisa ke situ. Dan saya boleh ini Enggak, sebelumnya. Silakan. Sebelum saya tutup, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.